Pernyataan Denny Indrayana terkait hasil putusan MK memasuki babak baru. Dia dilaporkan polisi karena tuduhan membocorkan rahasia negara. Awalnya, Denny menulis di Instagramnya bahwa dia mendapatkan informasi penting terkait perkara yang sedang ditangani MK soal pemilu proporsional terbuka yang digugat menjadi tertutup. Kata Denny, sebagian hakim MK akan mengabulkan tuntutan pemohon, sehingga Indonesia menurutnya akan kembali ke zaman Orba, zaman otoriter penuh penindasan. Sontak saja publik heboh, sampai saat Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan, jika pernyataan Denny benar, maka dia telah membocorkan rahasia negara. Kasus ini sekilas terlihat biasa saja, padahal sebenarnya sangat berbahaya. Perlindungan informasi rahasia negara itu sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Pembocoran informasi rahasia negara dapat berdampak serius terhadap kepentingan nasional dan kelangsungan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran semacam ini adalah hal yang sangat mendesak demi keamanan negara. Kasus Denny ini tidak dapat dianggap main-main, karena esok hari akan ada orang yang meniru aksinya dan berdalih mengikuti Denny Indrayana. Mungkin saja seperti Denny, dia akan mengelak bahwa sedang melakukan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang mutlak ketika menyangkut pembocoran rahasia negara. Dalam hal ini, Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelanggaran terkait pengungkapan informasi rahasia negara. Karena di negara manapun, pembocoran rahasia negara itu sangat fatal. Sampai saat ini, Denny memang terus berkelit bahwa dia mendapatkan informasi bukan bocoran rahasia negara. Argumen ini agak aneh, sebab yang dimaksud rahasia negara ya informasi yang didapatkan oleh Denny itu. Dengan kata lain, Denny tidak berhak menyebarkan informasi yang didapatkannya, meskipun dari sumber kredibel, karena itu rahasia negara. Apalagi ketika Denny kembali menyatakan dia tidak membocorkan informasi putusan, karena putusan itu belum dilaksanakan. Ini lebih janggal lagi, karena belum diputuskan, makanya dia jadi rahasia negara. Kalau sudah diputuskan, itu sudah jadi informasi publik. Namun penegakan undang-undang ini haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsional. Dalam kasus Denny Indrayana, Barreskrim Polri harus melakukan proses hukum yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak dipolitisasi atau digunakan untuk membungkam kritik yang membangun. Khusus dalam kasus Denny, pernyataan itu tidak termasuk dalam dua klausul tersebut. Karena Denny murni melakukan kesalahan tanpa adanya indikasi desakan politik. Dia juga tidak sedang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau putusan hukum. Penting untuk diingat bahwa pembocoran rahasia negara merupakan kejahatan serius yang harus ditindaklanjuti dengan tegas. Kekuasaan negara harus digunakan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga keadilan. Jadi, jikapun Denny beralasan bahwa tulisannya di medsos itu kebebasan berekspresi atau memberikan kritik ke lembaga peradilan, itu tidak bisa diterima. Hal itu juga tidak mengubah fakta bahwa pembocoran rahasia negara tetap merupakan pelanggaran serius terhadap keamanan nasional. Tidak peduli alasannya, baik atau tidak. Membocorkan rahasia negara berarti menjadi musuh negara. Kecuali misalnya, Denny melakukan itu untuk menyelamatkan orang banyak. Dia memberikan informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Dia bisa berlindung dalam transparansi informasi publik. Tapi sekali lagi, Denny melakukannya bukan demi itu. Dia hanya sekedar pansos, bahwa dia punya jaringan yang luas, sehingga mengetahui informasi sensitif dan bisa dia manfaatkan untuk kepentingannya. Kalau kita membaca arah pernyataan Denny itu, kuat dugaan Denny sedang melakukan framing bahwa gugatan yang disetujui oleh MK itu telah didesain sebelumnya. Makanya dia tahu sebelum putusannya dilakukan. Dalam menjaga keadilan dan keamanan nasional, penting juga untuk terus melakukan reformasi hukum di Indonesia. Undang-undang yang terkait dengan keamanan nasional
dan pembocoran informasi harus jelas dan tegas. Dalam pasal yang ada sekarang, tidak disebutkan secara tegas apa saja, siapa saja yang bisa dikategorikan dalam aksi pembocoran rahasia negara. Belajar dari kasus Denny Indrayana yang katanya pakar hukum, tapi ternyata bisa kejeblos kasus hukum, membuat kita harus hati-hati dalam bermedsos. Jangan menurutkan amarah dan kekesalan di media sosial, karena bisa jadi tanpa sadar kita telah terjerumus dalam pelanggaran hukum.